Rabu, 2 Oktober 2024. Saya Vina Nelatul Iza dengan NIM 24334170045 ditugaskan pada mata kuliah pengantar teknologi informasi untuk menonton sidang skripsi kakak tingkat dengan nama Yuda Satria Ramadan Yulianto NIM 20224361125 dengan judul skripsi Perancangan Sistem Pemeriksaan Stok Barang Berbasis Web dengan framework Laravel pada Store Charles & Keith Lipo Mall Puri. Berikut video proses sidang skripsinya. Yang terhormat para Dewan Penguji, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah masuk latar belakangnya, latar belakang tampilkan tadi ya, nggak pemimpin nggak ada langsung lah. proses aja. Ya, di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul perancangan sistem pemeriksaan stok barang berbasis web menggunakan framework Laravel pada Store Charles & Keith Lipo Mall Puri. Di sini ada latar belakang. Penelitian ini berdasarkan pada hasil observasi saya pada PT Kurnia Cipta Moda Gemilang pada Store Charles & Keith Lipo Mall Puri. Proses pengecekan barang yang masih mengandalkan sistem yang tersedia pada komputer pada store mengharuskan staf bolak-balik untuk mengecek ketersediaan stok barang yang diminta oleh customer, yaitu membuat lama proses pengecekan barangnya apabila ada holiday atau event-event tertentu. Kemudian yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengecekan barang yang berjalan di salah satu titik ini. Dan yang kedua, bagaimana kendala pada sistem pengecekan barang yang berjalan di Store Charles & Keith Lipo Mall Puri. Dan yang ketiga, bagaimana merancang sistem untuk proses pemeriksaan stok barang berbasis web di Store Charles & Keith Lipo Mall Puri. Di sini ada ruang lingkup peneliti. Mengambil ruang lingkup yang dibahas hanya akan membahas pengecekan stok barang, mulai dari menambahkan stok barang, menghapus stok barang, dan juga cara melihat stok barang atau mengecek persediaan stok barang. Di sini selanjutnya ada metode penelitian. Saya ada 4 metode. Yang pertama metode pengumpulan data, yang kedua metode analisa data, yang ketiga metode perancangan sistem, dan yang keempat metode pengujian sistem. Kita lanjut memasuki metode yang pertama, yaitu pengumpulan data. Saya menggunakan metode observasi, wawancara, dan iteratif review. Kemudian di sini saya metode analisa data menggunakan metodologi PISES. Kenapa saya menggunakan PISES? Karena saya rasa itu metodologi yang paling pas untuk digunakan pada penelitian saya kali ini. Dan yang selanjutnya ada metode perancangan sistem. Di sini saya menggunakan framework Laravel. Kemudian untuk database, saya menggunakan MySQL, PHP Admin. Dan untuk alur dari sistem sendiri menggunakan YAML Automated Modeling Language. Kemudian yang selanjutnya ada metode pengujian. Di sini saya menggunakan black box testing. Yang metode pengujian ini maka diharapkan dapat menemukan kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan, karena uji coba difokuskan hanya pada fungsional software saja. Dan di sini ada sistem yang berjalan atau sistem yang berjalan pada Store Charles & Keith. Proses pengecekan barang dilakukan oleh staf dengan menggunakan sistem yang sudah ada di store, lalu melakukan konfirmasi persediaan stok kepada
kedua, pengecekan barang dilakukan oleh staf secara manual atau langsung mengecek ke gudang. Kemudian mengkonfirmasi kepada customer ketersediaan barang yang diminta. Dan di sini ada sistem yang diusulkan. Sistem yang diusulkan dapat membantu sistem pengecekan barang yang terkomputerisasi berbasis web, sehingga sistem usulan dapat mempercepat proses pengecekan dan meminimalisir kehilangan penjualan atau lost sales. Sistem usulan memerlukan tempat penyimpanan database yang terkomputerisasi agar data stok barang yang ada tidak akan tertata rapi dan menjadi valid. Di sini ada tampilan program, ada tampilan login, tampilan dashboard, kemudian ada tampilan stok barang dan tampilan update stok barang. Dan ada kesimpulan. Sistem pengecekan barang yang berjalan saat ini pada store jasa Kitli Polri masih belum optimal dikarenakan cara dia menggunakan cara menggunakan barang toko secara manual. Kemudian ada kendala negatif pada sistem pengecekan barang, yaitu lamanya pengecekan barang yang diinginkan oleh konsumen, di mana hal tersebut sering membuat lambat atau lama dalam proses pengecekan yang diminta oleh customer itu sendiri. Kemudian dengan membuat sistem pengecekan barang berbasis web dapat mempercepat dalam segi pengecekan barang, sehingga staf tidak perlu untuk bolak-balik ke komputer yang disediakan ada store, yang dimana sangat membantu untuk meminimalisir terjadinya loss. Ya, buat apa? Saya mau membuat web pengecekan stok barang. Barang lagi ya. Saya udah berapa tahun, bertahun-tahun mungkin stok barang lagi gitu kan. Ya selalu. Saya mau lihat. Kamu benar dari observasi bisa? Observasi. Iya. Observasi ya. Di Komolopuri yang di Jakarta, sana ya? Bukan. Barat apa? Barat. Jakarta Barat. Jakarta Barat sama apa? Ayo. Iya, Jakarta Barat. Ya, store C dan siapa sedikit ya. Kalau kamu beneran harus observasi di sana, saya pertanyaan dulu, besar ya. Iya. Kalau misalnya kamu mau di store itu Misalnya itu ada 12 staff, dua manajer toko sama misalnya sales. kanan, Ya, staff ya. Penjualannya, jualan itu gimana? ini kan kata kamu tentang stok barang kan? Iya. Otomatis kan kamu harus tahu dong data penjualan barangnya dalam sebulan mungkin, dalam sehari, dalam seminggu. Ada nggak data yang kamu bisa nantikan di dalam penjualan kamu? Kalau data dari store-nya sih dari sini. Kalau mungkin kita bisa dari Oke, berapa dalam sehari mungkin? kalau sehari kurang lebih ada sekitar 100 barang. Nah, itu kan di situ ada 3 kategori, ada sepatu, ada tas, sama dompet. Itu di total ada 100 barang. Benar ya itu ya. Iya. Tapi kalau kamu tahu bahwa penelitian adalah sesuatu yang harus kamu karena di sini kita nggak tahu jenis subjeknya apa, dan kamu juga menulis secara tahu. Kenapa sih kamu harus buat penelitian barang yang ada barang yang seperti Enggak, saya membuat program ini web itu karena di situ kalau mau ngecek ketersediaan stok barang cuma hanya bisa di komputer yang disediakan pada store-nya aja. Jadi kalau mau
seperti platform lain itu nggak bisa. Kenapa? Cuma di situ jadinya apabila ada public holiday atau event tertentu, jadi banyaknya customer bisa membuat proses pengecekan barangnya, jadinya mengakibatkan losses, kehilangan customer. Itu berdasarkan siapa? Berdasarkan founder yang mengatakan atau apa? Dari seperlunya Penelitian kami dibuktikan dengan wawancara. wawancara tidak ada di wawancara dan mau Dari observasi. iya Yang langsung. datang langsung. Kamu pegawai atau Kebetulan staff staff di sana? Staff bagian apa? staff paket Staff apa? sales. Oh, kamu kerja di sana kapan? Iya. Jadi kamu salah satu salesnya di Iya. sana di dalam staff tersebut. Oke, dari bagian latar belakang kamu itu nggak cukup membuktikan bahwa ini penelitian jelas research game-nya ya, berarti nggak tahu nih. Sebenarnya emang benar-benar dibutuhkan atau enggak di dalam penelitian itu kita baru untuk apa dengan kamu membuat apa ya, misalnya saya bilang sudah mulai penelitian dengan data. Kalau misalkan kamu bisa membuktikan adanya penjualan berapa setiap harinya berapa gitu ya, mungkin nggak mungkin lah dia kalau nggak ada apa sistem stok barang gitu di dalam tokonya, gitu kan? Oke, karena ini nggak ada data yang valid gitu, hanya berdasarkan aktivitas aja. Jadi kalau investasi dan dalamnya laporan. Kalau misalnya kami membuktikan bahwa ini merupakan sesuatu yang urgent, berarti penelitian ini benar-benar dibutuhkan. Gitu. Apa kita adalah latar belakang itu mungkin latar belakang itu apa? Menurut kamu latar belakang? Latar belakang yang itu kendala apa yang ada di tempat penelitian di perusahaan. Enggak, permasalahan apa kan? Ada setiap apa? Penelitian. Kamu kan ini lagi meneliti ceritanya kan? Ceritanya kamu seorang peneliti dan ini meneliti di store kita, ya, atau di itu uang store di store aja. Nah, tapi dari sini kamu harus mengertikan dulu ya, kan? Saya bilang datanya. Kalau kamu benar observasi, itu harusnya kamu ada bisa buktikan dengan apa data misalkan tadinya kamu bisa jawab atau apa pegawainya ada 12, terus dari stok barangnya dia tuh stok barang itu diisinya bagaimana, apakah dia bagaimana sistem stok barangnya ada di dalam situ, apa masalahnya. Kalau hanya kamu bilang apa tidak bisa mengecek selain dari komputer yang apa yang disediakan di toko itu juga dari yang kamu bilang cuma 100 penjual hari dan itu nggak mungkin di dalam waktu bersamaan dong, benar nggak? Jadi pembeli ya kan? Karena bakalan sampai terjadi antrian yang harus diceknya lama banget gitu kan? Kadang di toko itu ada jam-jam tertentu yang customer bisa monitor. Nah itu jadinya kayak data aja. Itu kan nggak setiap saat loh berarti kan? Itu kan berarti apa ya? Nggak setiap saat berarti ada jam tertentu nanti kamu. Nggak setiap hari juga berarti kan? Itu kayak yang dibilang tadi. Pada saat public holiday itu udah pasti ramai sama di
event-event tertentu kayak ISA atau tanggal merah pasti rame juga. Yang pastinya menunda customer. Ya itu mungkin pendapat kamu ya, tapi saya mau berdasarkan data dan fakta, bukan opini. Ya, itu nanti kalau kamu silakan dibuktikan. Kalau kamu karena keluarga adalah keluarga itu basa-basi ya. Di masa yang sudah digital, menggunakan komputer, bla kan. Baru nanti mengenalan paketnya. Jadi akhirnya bilang bahwa memiliki pengetahuan yang kebanyakan stok barang atau apa dan komputer yang tidak, terus menghadirkan untuk kelengkapan size, warna, model, berat. Akan tetapi banyaknya jumlah customer. Nah, akan tetapi banyaknya jumlah customer itu kan sesuatu yang riset gap kan, yang kalian bilang di sini. Kamu buktikan jumlah customernya setiap hari berapa? Harus ada data loh. Ya, kalau kamu bilang begini doang adalah opini. Gitu ya, jadi pendahuluan yang seperti itu masih kurang bisa membuktikan bahwa seperti ini nantinya bermanfaat ya. Oke, kalau misalnya kamu nggak paham mengenai apa yang kamu tuangkan dalam laporan kamu, sekarang saya bertanya bagian yang saya nggak tahu apakah ini juga purely kamu yang effort sendiri atau effort teman. Saya buat effort kamu di skripsi ini. Kamu di judulnya pemeriksaan stok barang berbasis web, ya. Berbasis web dengan framework Laravel. Laravel itu framework untuk bahasa pemrograman apa? PHP. Laravel untuk pemrograman PHP. Terus kenapa kamu lebih prefer pakai Laravel dibandingkan framework yang lain? Karena Laravel dia framework yang sederhana sama yang simpel aja. Jadi mudah. Sederhana sama simpelnya di bagian mananya kalau dibandingkan dengan framework yang lain? Dan karena yang saya bisa berarti kamu nggak bisa menyimpulkan karena dia lebih simpel dan sederhana dibanding yang lain. Kamu jawabnya harusnya saya cuma bisa Laravel. Ya artinya saya akan bertanya lagi, kenapa kamu nggak coba framework yang lain? Kalau kamu mau tetap kalau kamu mau tetap di dunia IT ini ya, ini luas loh. Kamu framework tadi cuma tahu Laravel. Itu satu bahasa pemrograman PHP. Bahasa pemrograman ada ratusan. Satu bahasa pemrograman ada ratusan framework lagi. Yang masing-masing ada backend, ada front end. Kalau saya tadi kamu pakai framework Laravel tadi. Laravel karena lebih simpel. Simpelnya di bagian mana? Di bagian apanya? Anda siapa yang nggak tahu tentang PHP atau Laravel? Karena emang masanya juga saya nggak tahu. Saya cuma tahu Laravel tentang PHP. Pakai aja belum pernah. Tapi kalau soal ini saya tahu. Nah, Laravel ini disimpannya di mananya, di bagian apanya? Kalau dari komunitas. jadi bagian sebenarnya kalau Laravelnya Iya, banyak kalau bisa kayak gitu. Simpelnya di bagian apa? Analisa kamu aja deh. Itu makanya jangan terus saya dengar. Ini pertamanya analisa dulu deh. Pertama di bagian apanya? Kalau itu, kamu kalau tanya balik saya juga saya nggak tahu. Kamu juga mau coba Laravel, makanya itu. Bukannya enggak, tapi menurut kamu apa yang lebih menurut Laravelnya lebih simpel? ya tadi menurut saya Iya di bagian apanya? Emang codingnya cuma ngetik PHP, Eko jadi gitu.
Kayak agak kan banyak, ada bagian yang nyambung ke database, ada bagian yang nyambung ke web server, ada bagian yang nyambung ke front end. Di bagian mananya? Laravel ini pakai itu bagian apa? Kayaknya apa front end? Laravel di bagian apa? Hah? Front end. Laravel saya coba tahu Laravel gimana. Jadi kamu juga nggak yakin, gitu. Sekarang gimana biar yakin? Ya harus jadi semuanya sendiri. Effort, kan gitu. Comment. Mau nilai kamu jelek, mau nilai kamu bagus, ya. Yang penting kamu sendiri menyukai dari konten. Itu yang akan menjadi apresiasi. Dia kalau jelek kita tinggal belajar lagi, jadi lebih better, ya kan? Kalau udah bagus lagi. Tapi kalau misalnya kita nggak effort sama sekali gitu, atau belum menjadi belum nggak paham itu, ya apa yang mau kamu tunjukkan? Ya maksudnya terlepas kita tidak ngerti latar kenapa kondisi sosial ekonomi, kondisi latar belakangnya kita katakan, karena kita ini menguji apa yang ada tuliskan, hanya memvalidasi apa yang ada tulis.